Kompetensi. Setelah Anda mempelajari CD ini, diharapkan akan menguasai kompetensi tentang 4 komponen utama sistem kemudi. 1. Steering wheel. 2. Steering mineshaft dan volume. 3. Steering gearbox. Dan 4. Steering linkage. CD interaktif ini membahas mata diklat teknik otomotif kendaraan ringan kelas 12 semester kasar. A. Standar kompetensi memperbaiki sistem kemudi. B. Kompetensi dasar mengidentifikasi berbagai jenis sistem kemudi dan komponen-komponennya. C. Indikator memahami dan mampu menjelaskan sistem kemudi manual dan komponen-komponennya. D. Topik sistem kemudi manual. Selamat belajar. Sistem kemudi. Fungsi sistem kemudi adalah untuk mengarahkan jalannya kendaraan. Ada 2 tipe sistem kemudi. Yang pertama, manual steering. Yang kedua, power steering. Perhatikan gambar konstruksi manual steering berikut ini. Steering wheel atau roda kemudi. Dilihat dari ukurannya, ada 2 macam roda kemudi. 1. Besar. Kelebihannya adalah momen yang dipindahkan besar dan lebih stabil. Sedangkan kelemahannya, makan banyak tempat. Bentuk yang kedua kecil. Kelebihannya, peka terhadap setiap gerakan yang diberikan. Sedangkan kelemahannya, tenaga untuk memutar berat. Perhatikan gambar sebelah kanan bentuk roda kemudi besar dan kecil. Steering mineshaft dan kolom. Steering mineshaft dan kolom terdiri dari steering mineshaft atau disebut batang kemudi dan kolom tube. 1. Steering mineshaft berfungsi memindahkan putaran steering wheel ke steering gear. Yang kedua, kolom tube terpasang pada steering mineshaft dan berperan sebagai mekanisme peredam benturan saat terjadi tabrakan. Ini khususnya pada tipe collapsible.
Perancangan sistem kemudi dilakukan dengan tujuan agar pengendalian dapat dilakukan dengan tepat dan dengan tenaga seminimal mungkin. Bagian utama sistem kemudi mempunyai 3 bagian utama pendukung sistem kemudi. Bagian-bagian tersebut adalah steering column, steering gear, dan steering linkage. Steering column berfungsi meneruskan arah putaran dari kemudi ke steering gear. Steering column juga berfungsi untuk menghasilkan momen yang besar sehingga kemudi menjadi cukup ringan dengan adanya gigi reduksi. Beberapa model batang kemudi juga didesain sedemikian rupa agar saat terjadi kecelakaan, batang kemudi akan menyerap gaya yang timbul dan terlipat secara otomatis dengan adanya berat badan pengemudi sehingga pengemudi dapat selamat. Steering gear berfungsi untuk memungkinkan roda depan diarahkan sesuai dengan arah putaran kemudi yang diinginkan dan memperingan tenaga yang dibutuhkan dengan jalan mengurangi putaran kemudi dan memindahkan momen yang besar ke roda depan. Steering linkage berfungsi sebagai penghubung untuk memindahkan tenaga putar dari steering wheel ke roda depan. Steering linkage terdiri atas 2 model, model rigid axle dan model suspensi bebas. Ada 2 jenis sistem kemudi yang umum digunakan, jenis recirculating ball dan jenis rack and pinion. Rack and pinion memiliki desain yang lebih sederhana, tapi lebih efisien dalam pengendalian roda depan. Saat pemeriksaan sistem kemudi dengan cara membongkarnya, harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena akan mempengaruhi kemampuan sistem kemudi dan bisa mendatangkan bahaya pada saat pengemudian. Gunakan selalu SSC saat melakukan pembongkaran, pemeriksaan, dan perakitan. Gunakan juga kunci momen untuk setiap pengencangan, agar selalu sesuai dengan spesifikasi standar. Saat selesai memasang kembali bak roda gigi, selalu isi kembali oli roda gigi dan pastikan tinggi permukaan antara 8 hingga 13 mm. Setelah itu, pasang sumbat pengisi oli. Pada steering linkage model rigid axle, roda tidak bebas untuk bergerak ke atas dan ke bawah. Pada steering linkage model suspensi bebas, roda bergerak ke atas dan ke bawah. Ini menyebabkan jarak antara knuckle berubah-ubah. Ini menyebabkan two-in akan berubah pada saat tie rod end dipasang roda. Untuk itu, pada sistem ini digunakan 2 tie rod yang dihubungkan dengan tie rod relay. Salah satu tie rod pada sistem suspensi bebas harus sama panjang dengan lower arm. Saat memeriksa steering linkage, pastikan lengan-lengan dan penghubung terpasang dengan baik. Untuk sistem suspensi bebas, periksa boot rack dan periksa apakah ada kebocoran pada gemuk pelumas. Pastikan setiap kejanggalan pada pemeriksaan memerlukan penggantian komponen atau tidak. Ini penting karena berhubungan dengan pengendalian kendaraan saat berjalan dan bisa berakibat fatal apabila terjadi kegagalan pengendalian saat kendaraan bergerak. Bila roda kemudi diputar, steering column akan meneruskan tenaga putarnya. Bila roda kemudi diputar, steering column akan meneruskan tenaga putarnya ke steering gear. Steering gear memperbesar tenaga putaran ini sehingga dihasilkan momentum yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan melalui steering linkage. Sistem power steering memiliki sebuah booster hidraulis di bagian tengah mekanismenya agar kemudi menjadi lebih ringan. Dalam keadaan normal, berat putaran roda kemudi adalah 2-4 kg.
Sistem power steering direncanakan untuk mengurangi usaha pengemudian bila kendaraan bergerak pada putaran rendah dan menyesuaikan pada tingkat tertentu bila kendaraan bergerak.